Loh, 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 loh. Ini kenapa guling-guling? Walah, ini kan keledai. Ternyata keledainya lagi mandi pasir, teman. Teman, kalian tahu nggak kalau keledai punya perilaku yang mirip kalkun loh? Dimana kalau ada seekor keledai bersuara, maka keledai lain akan ikut menyahut. Nah, Otan jadi pengen bikin eksperimen ah. Kalau kita pancing keledai ini dengan suara dari gawai alias handphone, kira-kira bagaimana ya? Sudah ada Kanggun nih yang bakal bantuin Otan. Oke Kanggun, monggo. Dugaan Otan, keledainya pada latah tuh. Persis kayak kalkun, kocak banget ya. Perilaku menggemaskan sobat Otan ini tak lain tak bukan lantaran bersuara merupakan cara mereka berkomunikasi. Oleh karena itu, sekalipun itu hanya suara dari handphone, namun keledai tetap akan meresponnya seperti ini. Apalagi pendengaran keledai sangat tajam. Terlihat dari kupingnya yang super besar seperti ini. Teman di rumah, kalau ingat keledai, pasti ingat susu keledai kan? Itu mah susu kedelai ya. Maksud Otan, ingat peribahasa yang berbunyi hanya keledai yang terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Peribahasa yang bermakna kecerobohan ini seolah mencap keledai sebagai hewan yang bodoh. Benarkah demikian? Nah, Otan dibantu Kak Anggun bakal mencari tahu jawabannya nih. Caranya adalah dengan membuat lubang tanah yang cukup dalam, kira-kira 1,5 meter. Selanjutnya, Kak Anggun bakal memancing dengan makanan favorit keledai, yakni wortel. Kita lihat, apakah keledainya akan terjatuh ke lubang ini ketika mencoba memakan wortel? Otan jadi ikutan penasaran. Wah, dia rupanya sadar akan keberadaan lubang tersebut, teman. Buktinya, dia tidak langsung memakan wortelnya. Sobat Otan ini justru menjadi waspada dan berhati-hati supaya tidak terperosok ke dalam lubang tersebut. Tuh lihat, keledainya malah berjalan memutar, teman. Wah, wah, wah. Cerdik benar kamu, sob. Coba Kak Anggun berpindah ke sisi yang satunya. Tuh kan, keledainya tetap jalan memutar. Jadi jelas ya sekarang, kalau keledai gak sebodoh yang orang kira kok. Peribahasanya berarti kurang tepat ya. Keledai ternyata pandai kok. Teman di rumah, keledai termasuk famili Equidae. Hewan bernama latin Equus africanus asinus ini masih berkerabat dengan kuda dan zebra. Namun secara fisik, keledai jauh lebih pendek. Tingginya hanya 1,5 meter. Teman di rumah, seperti tadi Otan bilang, kalau di Indonesia jarang sekali orang yang pelihara keledai. Jika ingin melihat sobat Otan ini, kita harus ke kebun binatang. Di kebun binatang, biasanya keledai akan dikasih makan rumput seperti ini. Rumputnya sengaja ditaruh di keranjang yang digantung, atau istilahnya enrichment.
Yang unik nih teman adalah cara makan si keledai. Keledai ternyata memiliki bibir yang sangat elastis yang bisa menjangkau tempat sulit dan celah yang sempit teman. Wah, kalian pada mau kemana? Walah, ternyata keledai takut juga sama air teman. Kayak kucing dong. Nah teman, kenalkan, namanya kuda poni Shetland. Sesuai dengan namanya, Sobat Otan ini berasal dari Kepulauan Shetland, Skotlandia. Tepatnya dari pulau kecil bernama Fola. Di tanah leluhur ini, jumlahnya mencapai 1.500 ekor. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah manusianya, yang hanya 30 orang saja. Hebat kan? Di Shetland, mereka sering dilatih sebagai kuda pembimbing seperti anjing yang biasa untuk membimbing orang buta. Keren ya? Dari tadi Otan ngomong mungil-mungil aja. Tapi semungil apa sih kamu, Sob? Bagaimana kalau Otan bandingin tinggi badan kamu dengan jenis kuda lainnya? Nggak apa-apa kan, Sob? Udah ada kuda asli Indonesia nih. Jenis sandalwood dan jenis Andalusia. Ternyata tinggi kamu hanya sekitar 72 hingga 1 meter ya, Sob. Kalau dibandingkan begini, kamu jadi lebih jelas kan semungil apa? Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat? Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Dan wah, dia langsung injak rem dan berhenti. Baiklah Sob, nggak usah maksain. Kalau emang nggak sanggup, kamu berhenti saja daripada harus celaka. Wuhu, ini dia Kevin, si kuda poni blasteran Jerman Skotlandia. Larinya nggak kalah kencang dengan kuda besar kan? Latihan ini disebut longe, yaitu teknik berlari secara memutar. Pelatih akan berada di titik tengah dan membiarkan kuda berlari seperti ini dengan kecepatan yang berbeda. Tujuannya untuk menjaga stamina dan melatih otot-otot kaki. Kalau diajak jalan kayak gini, kita harus benar-benar fokus pegang kendali. Lengah sedikit, bisa-bisa kita yang terseret arus.
penonton sih lihatnya enak ya, bisa ajak jalan-jalan si poni. Tapi Kak Elsa kerempongan tuh kendalin Lemuel. Sabar ya kak. Wah, kayaknya Kak Elsa dendam nih. Masa Lemuel diajak ke pinggir sungai? Ada-ada aja. Damai aja deh kak. Lemuelnya mogok gak mau jalan. Tapi kan kuda gak takut air. Terus kamu kenapa dong Sob? Untung si poni luluh juga mau ikut Kak Elsa ke sungai. Poni memang kuda yang cerdas ya teman. Karena sadar akan postur badannya yang kecil, ia membaca jalur yang akan dilalui aman untuk dirinya. Nah. Lemuel mulai menghentakkan kakinya tuh. Dengan cara seperti ini, ia akan tahu seberapa dalam air yang akan dilewati. Cakep. Teman, lihat sesuatu di balik rumput itu nggak? Seperti ada tali atau kabel gitu deh. Tapi kok tiba-tiba hilang ya? Wah, ternyata itu ular tambang, teman. Tapi yang hitam besar itu apa, Sob? Kok dia ngikutin gerak kamu terus? Oh my god, tidak. Dia mau menerkam kamu, Sob. Wah, si hitam langsung melilit tubuh ular tambang. Sungguh pertarungan yang tidak seimbang. Ular hitam ini lawan yang cukup besar buat si ular tambang. Kini si ular tambang terkapar di dalam lilitan ular hitam. Udah dong Sob, lepasin. Kasian, dia kan cuma ular kecil. Astaga, ular tambangnya dimakan oleh si ular hitam, teman. Bahaya, ternyata kamu kanibal. Sebenarnya kamu jenis ular apa sih? Kok mangsa ular juga? Setahu Otan, yang biasa makan ular ya cuma jenis king cobra. Nah, kalau ini baru kobra beneran. Terus yang tadi ular apa dong? Otan jadi pusing. Habis kalian mirip sih. Sob, jangan bengong dong. Lagi mikirin apa sih? Oh alah, ternyata kamu kedatangan tamu toh. Wah, siapa tuh? Menurut penerawangan Otan, sepertinya ia dari famili kolubrid. Coba perhatikan teman, yang menggetarkan ekornya. Apa jangan-jangan ini ular derik ya? Hah, bukan, gak mungkin. Atau jangan-jangan... Astaga! Terjadi baku hantam lagi antar sesama ular. Ya amplop. Ya ampun. Otan sekarang tahu sifat kanibal dan keberaniannya melawan ular dengan bisa mematikan. Kamu pasti King Snake. Yap, dia adalah raja yang tak terkalahkan, berjenis California King Snake. Walah, akhirnya si kobra juga masuk ke dalam mulut King Snake, teman. Ganas banget kamu, King. Dengan rahang yang tidak terlalu besar dan lentur seperti ular piton, King Snake hanya dapat makan mangsa yang lebih kecil atau setara dengan tubuhnya. Loh, Sob. Apa yang terjadi? Waduh, kenapa kamu memuntahkan ular kobranya? Nggak doyan ya? Atau cuma lapar mata?
Teman, king snake akan kembali memuntahkan mangsanya jika ia merasa si mangsa terlalu besar atau terlalu panjang hingga melebihi panjang tubuhnya sendiri. Makanya jangan suka makan sembarangan, sob. Kobra itu kan lebih panjang dibanding tubuh kamu. Balik lagi ke ular hitam tadi, teman. Ternyata si ular hitam besar ini jenisnya king snake juga. Dia adalah Mexican black king snake. Sudah pasti ular ini berasal dari Meksiko, Amerika Utara. Di tempat asalnya, Mexican black king snake atau yang sering disebut MBK ini sering dijumpai di daerah bebatuan, gurun, hingga tempat yang rimbun. Kira-kira kenapa ya ular ini disebut king snake? Karena warna hitam dan terlihat garang? Atau karena dia punya bisa mematikan? Wah, kali ini jawaban teman-teman kurang tepat. Meski terlihat buas dan menyeramkan, tapi MBK justru tidak berbisa sama sekali, teman. Ia dijuluki Raja Ular karena sifat kanibalnya. Sobat Otan ini dapat memangsa ular berbisa rendah hingga mematikan. Hebatnya lagi, king snake kebal terhadap bisa. Wow! Wih, glowing banget kulitnya. Apa sih rahasianya bisa punya kulit kayak gitu, sob? Kasih tahu Otan dong. Oh, ternyata ular dengan nama ilmiah Lampreytis ini punya arti khusus, yaitu sisik bercahaya. Coba perhatikan, teman. Biar hitam begini, tapi sisiknya mengkilap dan dapat memantulkan cahaya. Jika terkena sinar, sisiknya akan memantulkan warna biru tua seperti ini. Cantik kan? Kelihatannya Kakak Resi lagi bingung deh. Lagi ngapain sih, Kak? Dompetnya jatuh ya? Sini Otan bantu cari. Aduh, gimana sih? Resi. Hah? Ujil kenapa tuh? Kok Kak Resi berani banget pegang ular berbahaya itu? Kamu kenapa? Aduh, Res takut nih. Sini turun. Aduh, kamu berani banget sih. Ini tuh hewan peliharaan aku. Walah, ternyata yang Kak Resi cari dari tadi itu ular peliharaan Kakak toh. Cantik-cantik kok pelihara raja ular sih, Kak. Hi, ngeri ah. Meski ditakuti di keluarga ular, tapi king snake sangat direkomendasikan jadi hewan peliharaan bagi teman-teman yang masih pemula di dunia reptil. Karena tidak berbisa, king snake cukup aman dan ramah bagi manusia. Otan jamin perawatannya nggak ribet deh.